Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristina Dwi Saifianti dengan NIM 216003 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2021A. Di sini, saya akan menyampaikan argumentasi tentang sistem pendidikan di masa pandemi dan new normal. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sifatnya mutlak atau wajib untuk setiap orang, baik di lingkup keluarga maupun bangsa dan negara. Pendidikan merupakan upaya secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik. Pada sekolah, terdapat istilah dalam proses pembelajaran, yaitu kegiatan belajar mengajar atau biasanya yang disebut dengan KBM. KBM ini adalah proses di mana guru bersama siswa berinteraksi satu sama lain yang nantinya akan ada hubungan timbal balik yang bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Perlu adanya kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna yang dapat membuat peserta didik mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 lalu, seluruh dunia mengalami wabah yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini adalah krisis kesehatan yang melanda hampir di seluruh penjuru dunia. Pandemi ini berdampak pada berbagai bidang, misal bidang ekonomi, politik, salah satunya pada bidang pendidikan. Banyak negara yang memutuskan untuk sementara menutup sekolah maupun kampus selama masa pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Setiap negara mempunyai atau membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19, semua negara menerapkan sebuah tindakan atau gerakan, yaitu salah satunya dengan melakukan gerakan social distancing. Dengan adanya gerakan social distancing ini, maka pembelajaran di sekolah menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Hal ini juga berpengaruh pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, terbitlah pengumuman dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah diliburkan, kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu, pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka untuk sementara tidak bisa dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya perubahan desain model pada kegiatan belajar mengajar untuk menghindari pembelajaran dengan tatap muka sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran wabah virus COVID-19. Maka selama pandemi COVID-19 sedang berlangsung, setiap sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh atau biasa yang disebut dengan pembelajaran daring. Saat pandemi ini, banyak terjadi pro dan kontra antara masyarakat dengan pemerintah. Apalagi ketika yang dibuka hanya pasar dan supermarket saja. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa sekolah dan perguruan tinggi tidak dibuka saja? Saya waktu itu juga berpikir seperti itu. Tetapi ketika kita berpikir secara kritis dan rasional, mengapa sekolah tidak dibuka saja? Jawabannya adalah, karena ketika ada pandemi COVID-19, kehidupan masyarakat harus tetap terus berjalan. Kebutuhan ekonomi terus berjalan. Nah, hal itu yang menuntut untuk tetap dibukanya pasar dan supermarket karena kebutuhan pokok masyarakat harus tetap dipenuhi. Nah, untuk itu kita harus berpikir kritis. Alasan mengapa sekolah ditutup adalah pemerintah berusaha menjaga generasi muda atau generasi penerus bangsa dari COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini sangat bahaya,
sebisa mungkin harus menemukan solusi agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan, yaitu dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau biasa yang disebut dengan pembelajaran daring. Pada Senin 16 Maret 2020 lalu, kegiatan belajar mengajar tidak lagi berlangsung dengan tatap muka di sekolah, melainkan dengan pembelajaran jarak jauh atau biasa yang disebut dengan PJJ. Peserta didik belajar dari rumah dengan bimbingan dari guru dan orang tuanya. Ini merupakan kejadian yang tidak akan terlupakan. Akan tetapi, program pembelajaran daring ini tidak semanis dan selezat yang dibayangkan. Karena muncul berbagai masalah baru yang menjadi kendala dalam pembelajaran daring di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan akses internet yang tidak menyeluruh dan cenderung memiliki lambat atau kelambatan lemot sehingga menjadi kendala pembelajaran daring dan cenderung memiliki biaya yang tinggi. Pastinya ini menjadi teguran bagi infrastruktur Indonesia yang masih belum mampu untuk menopang secara penuh pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Untuk permasalahan ini memang agak sulit untuk diperbaiki karena pemerintah tidak mungkin bisa membantu banyak hal untuk urusan tersebut. Akan tetapi, untuk permasalahan lambatnya akses internet dan mahalnya biaya internet itu bisa diatasi. Dan pemerintah juga sudah memberikan kuota belajar secara gratis bagi peserta didik maupun guru dan dosen. Lalu, tidak semua peserta didik memiliki gadget yang mendukung untuk proses pembelajaran secara online ini. Untuk melakukan pembelajaran daring, diperlukan gadget yang mendukung, di mana semua peserta maupun orang tua peserta didik belum tentu ada yang memiliki gadget. Kalaupun orang tua peserta didik memiliki gadget yang mendukung, belum tentu orang tua peserta didik maupun peserta didiknya mampu untuk mengakses platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang menunjang proses pendidikan, yang mana platform-platform atau aplikasi tersebut itu masih asing karena mereka belum pernah menggunakannya. Pembelajaran secara daring ini mengharuskan peserta didik untuk menggunakan gadget karena bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran. Keadaan seperti itu, dan terkadang orang tua ada yang kurang memperhatikan proses belajar peserta didik sehingga mereka memberikan gadget pribadi kepada peserta didik secara bebas. Nah, tak heran banyak peserta didik yang mencuri waktu untuk bermain game online daripada mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Adanya kendala-kendala tersebut dalam pembelajaran secara daring ini menjadi kurang efektif. Tetapi, untuk saat ini, di masa new normal ini, banyak sekolah maupun perguruan tinggi yang sudah membuka sekolah maupun perkuliahan, tetapi tetap memperketat protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tetapi untuk tatap muka ini dibatasi, yaitu hanya dengan 50% saja. Tentu hal tersebut disambut baik oleh semua orang, terutama para peserta didik. Mereka senang karena biasanya semangat belajar peserta didik ini saat memakai seragam, bertemu dengan guru-gurunya dan teman-temannya secara langsung. Saat ini, pemerintah juga sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan kekebalan atau herd immunity. Pemerintah terus menggencarkan dan melakukan percepatan program vaksinasi nasional COVID-19. Namun, di tengah upaya pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dalam meningkatkan target vaksinasi, masih ada masyarakat yang enggan untuk divaksin. Beragam alasan mulai dilontarkan, mulai dari tak percaya adanya virus corona, keraguan akan kemanjuran dari vaksin tersebut,
sampai ketakutan apakah bahaya di dalam tubuhnya. Nah, pro dan kontra vaksinasi yang muncul di masyarakat juga tak terlepas dari kurangnya kebenaran dari informasi yang ada, khususnya di media sosial atau medsos. Banyaknya kabar bohong alias hoax yang beredar di medsos. Tetapi meski demikian, berdasarkan sebuah survei yang dirilis pemerintah bulan lalu, Sri Wahyunita menyebutkan sebanyak 80 masyarakat Indonesia sangat mendukung dan antusias untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Hal itu menjadi pertanda baik dalam penanganan pandemi di tanah air Indonesia. Dan menurut saya, vaksin ini juga merupakan langkah yang baik dan langkah yang tepat dalam menangani wabah COVID-19 agar tercapainya kekebalan tubuh individu maupun dalam kelompok. Maka dari itu, mari kita terus mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah virus COVID-19 ini agar pandemi segera berlalu. Dan juga mari kita terapkan 5M agar sama-sama aman, dan tak lupa juga harus senantiasa berdoa agar pandemi cepat usai. Untuk peserta didik, mari kita beradaptasi karena memang sesuatu yang baru pasti memiliki kesulitan, namun ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan berhasil. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu utama dan penting. Mari kita semua semangat dalam bersekolah, semangat dalam menuntut ilmu meskipun banyak rintangan, banyak cobaan, mari kita tetap terus bersemangat. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.